Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan saya doakan buat rekan-rekan semua, semoga kalian menjadi orang sukses di tahun 2023 ini, dan apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan ya. Dan tentunya berharap kalian akan diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan tentunya bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Oke kawan-kawan, tetap secangkir kopi ya harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat kondisi daripada market cryptocurrency, di mana dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini teman-teman untuk harga tertinggi daripada Bitcoin berada di area 21.900. Semoga saja teman-teman di siang nanti ya jam-jam habis duhur lah ya, itu bisa menyentuh di area 22.000 ya teman-teman. Semoga saja ya, kita lihat saja nanti perkembangannya, karena memang penurunan daripada kripto kali ini dipicu oleh SEC ya teman-teman, di mana dia melakukan penyelidikan lah intinya, yang kemarin melakukan penyelidikan terhadap platform exchanger si Kraken ya, dengan si Kraken ini harus membayar denda 30 juta US dollar gitu teman-teman, dan saat ini sedang melakukan interogasi intinya menyusupi ya, menyusuri lah ya. Nah seperti itu, tidak menutup kemungkinan Binance juga bisa diselidiki juga gitu teman-teman. Maka dari itu tetap wait and see dulu, karena nanti data CPI pada tanggal 14 juga keluar, kita lihat nanti hasilnya. Mungkin hari ini kan hari weekend gitu ya kan, mungkin masih pada wait and see, masih berlibur, belum aktif ke market lagi bule-bule sana ya. Kita lihat saja nanti ketika masuk hari kerja ya. Oke, jadi di kesempatan siang yang cukup apa ya, bisa dikatakan cukup terang untuk cuaca, tapi hati mendung gitu. Oke. Jadi di sini ada sedikit informasi tentang Shiba Inu di teman-teman, di mana Shiba Inu itu sendiri ya mati satu tumbuh 1.000, kurang lebih kata-katanya seperti itu teman-teman. Karena apa? Kemarin kan sempat di prank tuh sama Universitas Dubai ya, Sultan Dubai sana, yang katanya menerima Shiba, akhirnya nggak jadi nerima Shiba. Oke. Tapi selain itu teman-teman, ibarat kata mati dari Dubai tumbuh dua platform pertukaran yang melisting si Shiba Inu. Wow, dan ini pun ada sedikit konfirmasi daripada Satoshi Kusama juga ya, perihal pengumuman Shibarium tentunya. Oke, langsung kita bahas satu persatu teman-teman ya. Nah, yang pertama di mana Shido Global Decentralizer Exchange ya, daftar Shiba teman-teman ya, Shiba Inu. Oke, ini decentralizer ya teman-teman, bukan sentral ya teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan DEX ya, seperti itu kurang lebih lah ya. Kalau sentralisasi exchange atau ya bisa dikatakan sentralisasi lah, itu kayak exchange, Binance, pokoknya platform pertukaran lah intinya seperti itu, bursa. Oke, kalau terdesentralisasi ya bisa dikatakan kayak DEX gitu teman-teman. Oke, nah jadi bisa dikatakan yang saya bilang tadi, mati satu tumbuh 1.000, di mana decentralized exchange ini mendaftarkan Shiba Inu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat Shiba Inu sekarang terdaftar di bursa terdesentralisasi Shido Global, Shido DEX ya teman-teman, seperti itu. Shiba Inu terus membuat gebrakan di pasar cryptocurrency dengan beberapa daftar pertukaran baru dan desas-desus seputar peluncuran Shibarium Beta yang akan datang. Komunitas kripto sangat menantikan peluncuran dan minat yang meningkat mendorong lebih banyak pertukaran untuk mendaftarkan Shiba. Wow ya, mungkin pertukaran tersebut atau DEX ini tahu lah ya, ketika Shibarium nanti rilis akan ada potensi apa dari Shiba. Mungkin untuk arminya bisa semakin meningkat ya, holdernya bisa bertambah. Ya tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi, karena kalau kita lihat sampai saat ini holder daripada Shiba Inu masih terus meningkat ya kan, seperti itu teman-teman ya. Dan informasi yang berikutnya itu dari Exchange StackCap ya teman-teman, yang berbasis di Jerman mencantumkan Shiba Inu. Oke, jadi akhir-akhir ini ya teman-teman banyak pelistingan entah di exchange atau DEX untuk si Shiba Inu teman-teman, menjelang ya detik-detik pengumuman, bisa dikatakan seperti itu, karena banyak sekali antusias atau persepsi daripada army Shiba Inu bahwasanya Shibarium akan diluncurkan pada 14 Februari teman-teman ya. Semakin
desas-desus itu semakin dekat gitu ya kan. Di sini banyak juga ya exchange yang mulai mencantumkan Shiba Inu, terutama Bond juga teman-teman, lagi gencar-gencarnya untuk pelistingan terhadap exchange ya teman-teman ya, karena banyak sekali exchanger yang mulai melirik si Bond juga ya teman-teman. Meskipun kalau kita lihat Shiba Inu ini teman-teman ya, bisa dikatakan exchange yang melisting Shiba ini sudah begitu banyaknya, tapi di sini masih ada beberapa exchange yang mencantumkan Shiba Inu kembali ya, melihat potensi mungkin ya, mereka melihat potensi apa yang ada di Shiba Inu gitu. Oke, jadi welcome to orang-orang Jerman ya, semoga kalian membeli Shiba gitu ya untuk tambah-tambah holder kan, seperti itu, mantap jiwa. Oke, informasi yang selanjutnya itu dari pengembang utama Shiba Inu mengatakan pengumuman unification di Shibarium penting. Oke, nah jadi ini Satoshi Kusama ya, pengembang utama Shiba Inu mengatakan nih bahwasanya pengumuman unification di Shibarium itu penting ya. Karena gini teman-teman, banyak orang-orang di luar sana bahwasanya unification ini ketika memberi pengumuman itu nggak valid dan sebagainya, karena mereka sudah merasa terbohongi waktu itu ya, yang kata unification bahwasanya di kuartal ketiga tahun 2022 Shibarium akan launching. Maka dari itulah banyak orang yang sudah nggak mempercayai announcement yang diberikan oleh Unification X1 ini teman-teman ya. Tapi di sini pengembang utama Satoshi Kusama mengonfirmasi nih bahwasanya pengumuman dari unification itu penting. Karena apa? Unification X1 dan Shiba Inu itu berkolaborasi untuk mengembangkan Shibarium ya. Jadi tidak menutup kemungkinan announcement atau pengumuman yang diberikan oleh unification ini valid teman-teman, valid ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kenapa kemarin di kuartal ketiga itu mengalami kemunduran daripada Shibarium untuk diluncurkan? Yaitu salah satunya masih ditemukan banyak kendala di Shibarium. Oke, masih ada bug, belum siap untuk diluncurkan ya, seperti itu teman-teman. Nah, saya malah seneng gitu ketika Shibarium ini mundur ketika ada permasalahan yang seperti itu. Kenapa saya seneng? Ya gini logikanya teman-teman, secara logika ketika Shibarium itu dipaksakan untuk launching tapi masih ada kendala ya kan, percuma saja, itu malah akan membuat hancur daripada si Shiba Inu itu sendiri, akan membuat lebih parah lagi, harganya akan downtrend. Kita belajar dari Saitama waktu itu yang sangat antusias meluncurkan proyeknya, walaupun proyeknya tersebut teman-teman sebenarnya bagus ya kan, proyek Saitama itu, tapi di situ masih ada kendala, bug ditemukan, permasalahan masih ada, hingga akhirnya apa, Saitama turun drastis teman-teman. Takutnya kalau dipaksakan nanti Shiba malah mengikuti hal yang seperti itu, lebih baik diundur sampai benar-benar itu siap gitu ya kan. Nah, jadi Satoshi Kusama ini mengonfirmasi bahwasanya pengumuman dari unification ini sangat penting gitu tentang Shibarium. Karena apa? Unification X1 ini dan Shiba Inu tentunya dia berkolaborasi ya kan untuk mengembangkan solusi layer 2 yaitu Shibarium. Cuman sampai saat ini kita belum tahu secara detail, secara pasti tentunya teman-teman ya, untuk TPS Shiba Inu ini berapa persen ya, TPS Shibarium ini berapa persen ya, untuk kecepatannya transaksi per secondnya belum ada bocoran lah, intinya seperti itu. Dan semoga saja teman-teman untuk transaksi atau TPS ini bisa lebih cepat, lebih tinggi ya teman-teman, seperti itu harapannya. Kalau semakin bagus TPS-nya, semakin cepat, tingkat keamanannya bagus, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak proyek yang berada di Shibarium gitu teman-teman, akan banyak proyek yang ada di Shibarium. Dan mekanisme burn memang kita belum tahu secara detail berapa persen dari gas fee yang akan digunakan untuk buyback si Shiba Inu teman-teman ya. Setidaknya kita nunggu announcement yang penting-penting itu gitu loh ya, mantap jiwa. Oke, ini dikutip dari Today teman-teman. Shiba Inu burn rate lonjakan 1,3 1364% yang mengikuti terjadi pada Shiba Inu. Oke,
Jadi setelah Shiba Inu mengalami lonjakan pembakaran sampai 10.000% teman-teman, itu kan mengalami drop ya, pembakarannya mengalami drop, penurunan. Dan hari ini teman-teman, kemarin ya atau hari ini gitulah ya, tingkat pembakaran Shiba Inu ini menunjukkan lonjakan kembali atau peningkatan kembali, yaitu 1000% setelah mengalami drop yang cukup lumayan teman-teman. Nah, ini membuktikan bahwasanya banyak orang yang mulai masuk kembali, yang mulai menginginkan hal besar lah. Intinya saat ini teman-teman ya, kalau kita berpikir untuk cari cuan, berpikir untuk berinvestasi, harga Shiba drop-drop seperti ini adalah momentum bagi mereka yang berpikir potensi yang ada di Shiba. Tapi untuk saat ini teman-teman jangan memaksakan masuk ketika kalian nggak ada uang dingin gitu, walaupun harganya memang drop gitu kan. Takutnya kalian kalau paksakan masuk, uang dapur kalian pinjol dan sebagainya, itu yang kita takutkan. Cukup ya kalian punya 1 juta Shiba, 2 juta Shiba, 5 juta, 6 juta, 10 juta Shiba Inu, udah cukup itu aja teman-teman, nggak usah dipaksakan. Kalian punya sedikit tapi hati kalian tenang untuk ngehold, itu yang terpenting, daripada kalian punya banyak tapi kalian was-was ketika harganya turun. Itu yang nggak apa ya, nggak usah pertahankan gitu teman-teman. Maksudnya lebih baik punya sedikit tapi hati kalian tenang, daripada punya banyak hati kalian curam gitu teman-teman. Oke, mungkin ini perihal Shiba ya, semoga sedikit bantu. Salam cuan.